Dan kemarin habis hampir 500.000 untuk hanya 4 buku. Dan seperti itulah kenyataannya bahwa harga buku semakin mahal. Alhamdulillah kemarin baru kembali dari kunjungan kerja. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk kunjungan kerja kurang lebih 2 hari. Nah, di sela kesempatan itu saya nyari waktu untuk berkunjung ke Gramedia. Soalnya selama ini saya masih tetap belanja buku, tapi buku-buku yang saya beli itu secara online. Nah, ingin sekali rasanya merasakan kembali bagaimana memegang buku secara langsung sebelum dibeli, baca blurbnya di halaman belakang, dan interaksi dengan pembeli lain. Makanya saya berkunjung ke Gramedia. Niat awalnya cuma ingin lihat, lalu kemudian teringat begitu banyak list buku yang perlu saya beli rasanya, dan semoga rezeki itu terus bertambah. Dan akhirnya saya beli 4 buku di Gramedia. Sebelum kita lanjut ke bukunya, anehnya ketika beli buku secara offline, setelah membayar di kasir, rasa-rasanya harga bukunya lumayan juga ya. Walaupun selama ini saya beli buku secara online, harganya bisa melebihi dengan buku yang baru saya beli ini sebenarnya. Tapi rasanya tidak begitu mahal. Apakah ada yang sama? Jadi rasanya belanja buku secara online terasa lebih murah dibanding belanja buku secara offline. Walaupun pada kenyataannya, secara logika, kita belanja buku secara online memang terlihat lebih murah harganya karena mungkin ada diskon dan lain-lain. Tapi untuk kami yang tinggal di daerah, ditambah dengan ongkir, harganya jauh melebihi daripada kalau kita belanja secara offline langsung ke Gramedia. Seperti itu seringnya. Dan kemarin habis hampir 500.000 untuk hanya 4 buku. Dan seperti itulah kenyataannya bahwa harga buku semakin mahal. Tapi untuk sebuah kenikmatan tersendiri, apa yang tidak untuk buku-buku tersebut. Ini apa saja yang saya beli? Ada 4 buku. Yang pertama ada seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Ini bukunya Dr. Andreas Kurniawan, salah satu penulis yang juga seorang spesialis kejiwaan, dokter. Dan saya ambil 2 bukunya, soalnya saya sudah baca yang seorang laki-laki yang melalui duka dengan mencuci piring. Terus buku yang satunya lagi itu seorang anak yang bersembunyi di balik topeng superhero. Jadi 2 buku dari Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Terus buku selanjutnya yaitu dari lagi-lagi Andrea Hirata, Brianna dan Bottom Wise. Yang ini kalau tidak salah buku terakhir yang terbitkan oleh Andrea Hirata, karya terakhirnya setelah beberapa karya yang saya baca. Terakhir kemarin kan saya baca buku Guru Aini yang prequel dari Orang Biasa. Mungkin ada rekomendasi lain dari karya Andrea Hirata. Boleh nanti teman sarankan, walaupun sebenarnya buku yang terbit sebelum Brianna dan Bottom Wise ini sebenarnya saya sudah punya bukunya. Siapa tahu ada karya lain yang mungkin terlewat bagi saya. Terus buku yang keempat yaitu Eka Kurniawan, Kumpulan Budak Setan. Buku ini saya ambil karena saya punya beberapa karya dari Eka Kurniawan yang cerpen maupun novel. Untuk karya-karyanya yang lain, teman-teman bisa cek langsung aja ke Gramedia Online kalau memang tidak sempat datang ke Gramedia. Oke, 4 buku ini. Semoga di balik membaca buku ini selalu juga dapat kesenangan-kesenangan tersendiri. Sampai jumpa di review bukunya